Mari pergi ke neraka bersama, aku akan pergi denganmu agar kau tidak sendiri. Menyeramkan banget gak sih ini? Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang sebuah girl group yang hancur dikarenakan skandal dating. Kok bisa kayak gitu ya? Sampai hancur gitu dikarenakan skandal dating? Wait, tahan dulu rasa penasaran kalian. Sebelum kita bahas, make sure kalian itu sudah subscribe channel aku terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa ting 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 bunyi loncengnya. Oke, dan langsung saja kita bahas bersama-sama. Dating, kencan, ngedate. Siapa sih gitu yang nggak pengen seperti itu? Ya namanya juga manusia gitu ya kan, manusia normal. Biasanya mereka juga pengen untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang lain. Ya nggak sih? Dan menurut aku setiap orang juga berhak untuk menjalin sebuah hubungan. Dan bahkan di HAM sendiri itu ada loh guys, HAM yang menyatakan bahwa kita itu berhak memiliki sebuah ikatan dengan yang lainnya. Itu ada kok. Nanti kalian bisa buka ya tentang HAM, di sana juga sudah tertera tentang hal tersebut. So dapat dipastikan kita memang berhak gitu untuk menjalin sebuah hubungan. Tapi tidak bagi para idol K-pop. Kalian tahu gak sih guys, idol K-pop itu ada loh yang dilarang untuk berkencan. Bahkan banyak dari fans yang tidak menginginkan idol mereka untuk berkencan dengan yang lain. Dan saking mereka tidak pengen melihat idol mereka berkencan, ada yang nge-shipin mereka sesama dengan member. Dan bahkan nih guys, ada juga agensi juga sudah membuat sebuah aturan. Aturannya adalah tidak boleh berkencan selama jangka waktu tertentu. Dan seperti aku perhatikan juga ya, di zaman sekarang banyak banget yang bilang fans zaman sekarang itu berperan banget ya, lebay banget ya. Fans zaman sekarang kebanyakan bocil sih, makanya nggak ngasih idolnya berkencan. Eits guys, jangan salah ya, menurut aku ya, apa yang terjadi di zaman sekarang ini agak lumayan sih. Tapi kalau dibandingkan dengan generasi pertama, itu lebih parah lagi. Khususnya adalah apa yang terjadi dengan member Babyfox. Dikarenakan ada member dari Babyfox ini itu dikabarkan atau terjerat skandal dating bersama dengan member dari boy group yang populer, yakni HOT. Dan yaps, yang menjadi sasaran utama di sini adalah yang ceweknya, sedangkan yang cowoknya juga tidak terlalu disasar. Ini juga yang buat aku heran ya. Setiap kasus apapun itu, apakah itu emang tentang kasus pelakor-pelakorannya, yang paling banyak disasar itu pasti yang cewek gitu. Padahal kan yang melakukan yang namanya hubungan tersebut dua orang ya. Ya enggak sih? Kenapa yang paling banyak disalahkan itu cewek? Terlepas dari siapa yang menggoda pertama kali, tapi kan yang pada akhirnya adalah yang menjalani hubungan tersebut adalah dua orang. Jujur ya, pas aku nonton ya video orang ngelabrak pelakor nih, aku tuh kayak gemes banget loh. Itu loh ada cowok di depannya, kenapa cowoknya ini nggak diiniin juga gitu? Kenapa ceweknya doang gitu? Padahal cowoknya juga udah gini-gini. Yang di depannya aja mbak yang diginiin mbak. Agak gerem juga ya, pengen hadir di sana dan juga langsung sutradarai. Oke, abaikan tentang masalah pelakoran dan juga kita comeback untuk ngebahas Babyfox dan juga HOT. Nah, buat yang belum tahu, Babyfox ini itu adalah girl group yang emang bener-bener populer banget. Dan bahkan mereka itu dijuluki Spice Girl-nya Korea dan juga dijuluki sebagai female HOT-nya Korea. Dan untuk mereka itu resmi debut di tanggal 3 Juli tahun 1997 dengan Two Men. Kalian tahu nggak sih agensinya Black Swan? Nah, agensinya Black Swan yakni Dr. Music merupakan agensi mereka terdahulu. Tapi untuk Dr. Music namanya dulu bukan Dr. Music loh, tapi namanya adalah Dr. Entertainment sebelum akhirnya diubah. Untuk Babyfox itu nggak perlu diragukan lagi, mereka itu benar-benar sukses banget. Dan juga selama berkarir mereka itu terus mendapatkan penghargaan yang benar-benar mengagumkan. Namun saya nih Cinggu, ya seperti yang kita tahu juga ya, pasti ada permasalahan dong di setiap perjalanan. Nah, di sini ada skandal dating yang terjadi dengan face of the group dari grup tersebut, yakni Kan Mi Young. Jadi Kan Mi Young ini dirumorkan dating bersama dengan leader dari HOT, Moon Hee Jun. Dan pada akhirnya, rumor dating ini membuat anti-fans dari Babyfox itu tumbuh dengan besar. Dan kalian tahu nggak sih Cinggu, dikarenakan HOT ini kan salah satu boy group yang benar-benar populer ya. Penggemar mereka juga banyak, apalagi mereka itu boy group pertama loh. Jadi nggak heran ya kalau fans mereka itu banyak. Dan kalau nggak salah ini adalah boy group dari SM Entertainment sih. Apalagi posisi dari Moon Hee Jun itu kan krusial ya di grup, alias penting banget, yakni sebagai leader. Kan Mi Young juga face of the group loh. Bahkan ya dikarenakan kecantikannya, dia itu dipanggil sebagai putri loh di program variety show. Jadi dikarenakan dia juga udah cantik, tentu banyak yang iri dong sama dia gitu kan. Apalagi setelah dia dirumorkan dating sama leader dari HOT, siapa yang gak makin cemburu sama dia? Jadi orang-orang yang cemburu ini terus melontarkan kritikan kepadanya dan juga menyerangnya. Ada beberapa kejadian yang super menyeramkan banget, sumpah. Ini tuh terjadi sama Kan Mi Young bersama dengan member-member dari Babyfox.
Terus apa aja yang terjadi sama Kan Myung? Langsung aja kita lihat yang pertama. Jadi untuk pertama nih, tangan dari Kan Myung itu sempat luka dikarenakan dia itu terkena sama cutter. Jadi cutternya itu kayak dimasukkan ke dalam surat dan emang sengaja gitu dimasukin cutternya ke dalam surat tersebut. Jadi surat itu dia terima selama pensign sih. Jadi kan dia juga nggak tahu ya ada cutter di sana. Pas dibuka ya udah kena tangannya. Selain itu nih guys, ada juga anti fans ya yang ngirim surat. Ngirim suratnya pakai apa? Tahu nggak? Pakai darah, bukan tinta loh nulisnya, tapi pakai darah. Habis itu isi suratnya ngajakin si Myung ini ke neraka. Kurang lebih kayak gini lah tulisannya. Mari pergi ke neraka bersama. Aku akan pergi denganmu agar kau tidak sendiri. Wah, ngajakin ke neraka bareng-bareng ya. Dikirain di neraka tempat party apa ya, ngajakin orang gitu ya kan. Belum tahu aja neraka kayak gimana. Kita serem banget loh, na'udzubillah min zalik ya. Semoga kita itu tidak masuk ke dalam neraka ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Na'udzubillah min zalik. Yang berikutnya ini juga gak kalah lebih parah ya. Ini tuh korbannya bukan hanya Kan Myung saja, tapi juga member-member yang lain. Jadi ada anti-fans. Anti-fans ini udah menyamar menjadi seorang anggota staff seperti itu, pakai baju yang sudah kayak staff banget lah. Habis itu dia pakai pistol. Nah pistolnya ini sudah diisikan sama kecap, lalu ada juga cuka, lalu juga cabai. Nantinya dia akan shoot dudut. Habis dia ngedududu para member yang lain gitu ya kan. Ada di sini member yang terkena sama cairan tersebut dan terkena matanya. Jadi member yang terkena tersebut adalah Yoon Eun Hye. Masa sih nggak tahu Yoon Eun Hye? Ini loh yang main Princess Hours. Nah, dulu kan dia member Baby Fox guys. Jadi dikarenakan Yoon Eun Hye matanya udah terkena sama cairan tersebut, dia katanya juga harus pakai masker penutup mata gitu loh selama pertunjukan. Dan ini juga nggak kalah creep, dan menurut aku ini juga sudah menunjukkan bahwa ada loh fans yang psycho. Nggak semua ya, tapi ada beberapa anti fans yang emang bener-bener psycho banget. Karena dia di sini ngirim kucing yang sudah meningsoy. Menyeramkan banget nggak sih? Ini kucingnya udah meningsoy loh. Dan kita juga tidak tahu ya siapa yang membuat kucing itu meningsoy. Apakah kucingnya meningsoy setelah malaikat mencabut nyawanya, atau si anti fans ini yang membuat kucing tersebut meningsoy? Seandainya kalau seperti itu, sumpah sih ini menurut aku udah kelewatan banget gitu kan. Dan sungguh dikarenakan hal ini juga semakin lama semakin merosakkan. Sangat merosakkan. Grup tersebut hanya dapat melakukan fansign ataupun fan meeting setelah semua tas dari para penggemar itu diperiksa terlebih dahulu. Soalnya kan takut-takut nih nanti bawa hal-hal yang kayak membahayakan gitu untuk para idolnya. Dan bahkan nih guys, pas saat itu ada juga yang ke-gap. Dia nanti bawa posternya Moon Jun, lalu berteriak untuk panggil Kan Myung, lo kesini lo, ke hadapan gue lo, kita one by one yuk. Lalu nih guys, di saat Kan Myung ini itu comeback ke junior high schoolnya untuk melakukan pertunjukan di festival sekolah, rekan juniornya ini bahkan mengatakan hal-hal yang tak pantas loh kepadanya. Dan guys, ternyata ya nggak cuman para member doang loh yang kena, tapi Putri dari CEO agensinya Baby Fox yakni Dr. Music itu juga kena loh dan juga menjadi korban. So hal ini dapat kalian lihat ya bahwa jika ada skandal kencan yang terjadi antara idol K-pop itu benar-benar kayak rumit banget sih, dan yang paling menjadi korban di sini adalah pasti ceweknya again. Why like that? Bukan berarti ngajakin untuk nge-hate cowoknya ya, but nggak kayak gitu juga sih. Tapi aku itu cuma heran doang gitu. Kenapa sih dalam setiap problem yang paling banyak disalahkan ceweknya? Padahal kan yang menjalin hubungan kan dua orang. Dan belum tentu loh guys yang menjadi penggoda di sini adalah ceweknya, karena kebanyakan juga cowok yang ngegoda cewek. Kebanyakan juga yang ngajakin untuk menjalin hubungan adalah cowoknya, ya nggak? Dan pada akhirnya guys, HOT itu dibubarkan. Kalau nggak salah mereka itu dibubarkan pada tahun 2001. Dan pas saat bubarnya mereka itu juga chaos banget loh. Apakah kalian juga pengen dibahas tentang HOT lebih lanjut? Ntar kita bahas di video berikutnya ya. Komen mau di kolom komentar. Aku pengen lihat juga seberapa excitednya kalian untuk melihat bagaimana sejarah dari HOT. Dan setelah HOT bubar, satu persatu anti-fans juga mulai teralihkan gitu ya pandangannya. Mereka juga tidak terlalu fokus untuk Baby Fox dan juga lebih fokus untuk menyoroti bagaimana bubarnya HOT. Dan cinggu setelah keadaan juga mulai damai gitu ya kan, seiring berjalannya waktu, Baby Fox itu kembali diterpa sebuah problem. Dan problem kali ini juga jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi pada tanggal 8 April tahun 2004, ada agensi namanya adalah Amaru Entertainment yang merupakan sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas hak karya Tupac, dan pada saat itu juga dimiliki oleh ibunya, Afeni Shakur, telah merilis pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah hukum terhadap Baby Fox yang menggunakan materi Tupac tanpa izin hukum. Nah, agensi dari Baby Fox sendiri, yakni Dr. Music, mengklaim bahwa mereka menggunakan materi yang disebutkan secara legal. Permasalahan juga menjadi besar dan ada salah satu anggota grup hip hop Korea yakni Lee Hanel DJ Dog
yang memposting pernyataan yang mengungkapkan kemarahannya kepada Baby Fox atas penggunaan karya Tupac. Bahkan Lee Chin-gu, dia itu menyebutkan Baby Fox ini sebagai Miyari Fox. Kalian tahu nggak sih, Miyari ini merupakan sebuah sebutan yang merujuk pada PSK. Jadi kurang lebih dia menyebutkan bahwa Baby Fox ini adalah girl group ini gitu. Parah ya. Dan guys, pernyataan dari Lee Han-neul ini juga sangat melukai citra dari Baby Fox, karena Lee Han-neul sendiri merupakan senior yang sangat dihormati banget loh di industri musik hip hop. Dan pada akhirnya agensi ini nuntut si Lee Han-neul kalau dia itu tidak menghapus postingan tersebut, dan pada akhirnya Lee Han-neul juga menghapus postingannya, dan dia juga menyatakan dia juga tetap merasa marah dikarenakan Baby Fox itu menggunakan karya Tupac. Lalu nih guys, Dr. Music itu dituntut oleh Aveni Shakur, dan berita tentang penuntutan Dr. Music ini benar-benar membuat Baby Fox itu juga menjadi korban yang besar banget dalam kasus yang satu ini. Jadi pada saat itu banyak banget yang hujat mereka, dan anti-fansnya itu juga makin banyak dan juga bejibun seiring jalannya waktu. Hingga pada akhirnya ada salah satu member yang juga mungkin udah nggak kuat banget, namanya adalah Sim Eun-jin. Jadi Sim Eun-jin itu memutuskan untuk meninggalkan grup dan juga mengejar karir acting serta melakukan solo. Dan pada saat Compressivers, dia mengatakan bahwa agensinya juga kurang becus gitu di saat mereka itu mengatasi permasalahan yang terjadi dengan Baby Fox. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agensi menurutnya kurang efektif dan juga membuat Baby Fox di sini menjadi korban yang benar-benar besar banget. Dan pada saat Compressivers, dia juga mohon sama orang-orang untuk tidak menghujatnya lagi dan juga memberikannya kesempatan, karena dia juga tidak pernah melakukan hal-hal yang salah gitu. Dan kalian tahu gak sih, alasan kenapa Sim Eun-jin juga meninggalkan grup adalah dikarenakan dia juga sudah tidak kuat dengan ancaman akan dibuat peningsoy oleh anti-fans. Dan untuk Sim Eun-jin, dia juga sebenarnya merasa bersalah sih dikarenakan meninggalkan Baby Fox di saat lagi terpuruk. Dia juga merasa seperti berkhianat gitu sama teman-temannya. Tapi untuk member Baby Fox yang lain mengatakan bahwa untuk Sim Eun-jin juga tidak berkhianat sama mereka. Dia juga paham kenapa Sim Eun-jin memutuskan untuk keluar, karena dia juga sudah tidak kuat dan benar-benar sangat memaklumi keputusan dari Sim Eun-jin. Nah, cinggu setelah Sim Eun-jin barulah di tahun 2005 Yoon Eun-hye meninggalkan grup dan juga memintangi drama. Awal kemunculannya sih yaitu juga dikritik nih oleh yang lain gitu, terlebih dengan latar belakang grupnya dan juga disebut kurang berpengalaman. Namun ia kemudian sukses dengan drama Princess Hours hingga Copy Prince dan juga menjadikannya sebagai salah satu bagian dari Hallyu Wave. Bahkan dia itu memenangkan Daesang loh guys di program penghargaan Baeksang Award. Lalu apa yang terjadi dengan Baby Fox? Apakah mereka itu langsung dibubarkan? Nah, pada awalnya mereka itu tidak dibubarkan. Pada awalnya sih mereka itu akan melanjutkan karir ya. Nah, setelah Yoon Eun-hye keluar, Dr. Music itu juga mengumumkan bahwa aliansi dengan label musik Jerman untuk promosi di barat. Namun tak ada rencana yang membuahkan hasil, dan pada akhirnya di tanggal 5 Februari tahun 2006, member yang tersisa memutuskan untuk berpisah. Namun mereka juga tidak mengatakan bubar untuk selama-lamanya. Jadi kemungkinan mereka itu akan reuni dan juga comeback suatu saat nanti. Dan pada puncak karir mereka, Pers Korea menjuluki Baby Fox sebagai protagonis ataupun pahlawan dari Korean Wave. Mereka juga menjadi salah satu grup K-pop pertama yang mendapatkan popularitas di Tiongkok, di mana mereka juga menjadi artis asing pertama yang mendapatkan number 1 di tangga lagu radio nasional Tiongkok pada tahun 2003 yang lalu. Baby Fox juga diakui sebagai salah satu girl group Korea yang paling populer di tahun 90-an dan di tahun 2000-an. Dan pada bulan Maret 2018 yang lalu, grup ini juga berada di urutan kedua dalam survei online yang menanyakan kepada orang Korea, grup mana sih yang paling ingin mereka lihat untuk melakukan reuni. Lagu-lagu mereka juga telah di-cover beberapa kali oleh artis K-pop, mulai dari Urbanza Kappa hingga Twice. Well guys, tadi kita sudah ngebahas tentang apa yang terjadi sama Baby Fox. Nah, cinggu sekali aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang salah nih. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong! Kamsahamnida. Goodbye!